semuanya teman-teman, perkenalkan saya di sini Revi Saputra. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang dimana saya akan menjelaskan tentang Museum Perjuangan Bogor yang ada di Kota Bogor. Singkat cerita, museum ini terdiri dari tahun 1957. Mau tahu nggak di dalamnya ada apa aja? Ayo ikut kita di dalam, sekalian kita jelasin apa aja yang ada di dalam tentang peninggalan sejarah Kota Bogor. Sudah ke Museum Perjuangan karena emang museum ini menyajikan atau menyimpan atau memberikan informasi tentang perjuangan, di mana pada waktu itu kita masih dijajah sama bangsa-bangsa lain. Oke, kalau ini apa nih Pak? Nah, ini adalah iring-iringan tentara sekutu yang mau mengirim logistik ke Bandung. Tapi dicegat di daerah sini, daerah Bojokokosan. Bojokokosan ini adalah letaknya di daerah Sukabumi. Jadi iring-iringan sekutu ini dari Batavia menuju Bandung, tapi melalui jalur darat, yaitu Bogor ya. Otomatis ke Bogor dulu ya, karena kalau mau ke Bandung, Bogor terus Sukabumi. Dan sebetulnya di setiap perjalanan sama pejuang itu dicegat seperti ini, ditempurin. Ditempurin ini kalau di sini di diorama ini khusus menerangkan peristiwa pertempuran Bojokokosan. Ketika tahun 1714, Kolonel Castellan ini wafat, dia meninggal dunia. Dan ketika sebelum wafat, dia mewariskan semua harta yang dia punya seluruh Depok itu, dan budak-budak kuliah ini dibebaskan dan diberi untuk sehingga budak-budak kuliah ini dibagi dengan 12 harga. Asli dulu dipakai sama pejuang untuk melawan penjajah. Ya, kita dulu punya keris, kita dulu punya golok, punya bambu runcing, punya tombak, punya trisula. Itulah yang dipakai sama pejuang-pejuang kita. Ya, tapi kenapa kok nggak takut gitu menghadapi senjata-senjata yang dibawa kan senjata-senjata mesin ya, banyak kan ya. Ada stand gun, ada pistol, itu semuanya modern kan, bahkan jarak tembaknya aja kalau yang dari sekutu itu sampai setengah kilo orang ketembak, 500 lebih kan, 500 meter lebih, bahkan peluru yang dilontarkan sama senjata yang modern itu sampai 500-600 peluru per menitnya, saking cepetnya. Coba bayangkan kita cuma ini, tapi mental, di sini mental sangat luar biasa kuat, jadi nggak takut. Ini pejuang kita menggunakan golok, menggunakan itu keris ya, keris. Kalau kerisnya pendek ini namanya itu kujang. Ya, pusaka orang Sunda kujang. Ya, kujang nih. Terus juga ada mata tombak. Biasanya mata tombak itu digunakan di tongkat komando ya. Biasanya komando itu ada isinya tuh. Tajam kayak gitu kan. Dan ini pedang sangkur biasanya ditaruh di senjata. Kalau senjata musuh itu di atasnya dikasih sangkur atau dikasih pedang itu. Kalau musuh dekat itu kan ditusukin gitu ya. Ini namanya Bapak Haji Fatoni, seorang tentara dari Banten. Beliau sering memakai baju samaran, ya, baju samaran beliau ini. Jadi kalau ke Bogor, ke Sukabumi dengan memakai baju samaran untuk menghubungi tentara-tentara lain. Semuanya, ya, nama-nama para pejuang. Ya, dan nama pejuang itu kebanyakan sekarang dijadikan jalan. Seperti Maya Roking ini pada tahun 1948 beliau ditugaskan menumpas pemberontakan PKI di Madiun, yaitu pemberontakan Muso. Ya, ketika berperang dengan PKI di Madiun, beliau tertembak tangannya, hampir putus, jadi harus diamputasi. Ya, sampai parahnya
dan beliau wafat tahun 1963, dimakamkannya di Makam Pahlawan Rede. Nah, ini peninggalan beliau ya. Juang serta nilai-nilai 45 kepada generasi sekarang dan yang akan datang. Maksudnya dengan kita kesini kan kita melihat secara langsung bagaimana mereka dengan senjata golok, bagaimana dengan senjata bambu runcing bisa merebut senjata yang ini kan senjata rampasan nih. Jadi berarti semangat 45, semangat pada waktu tahun 45 itu benar-benar semangat yang sangat luar biasa, menggelora. Itulah yang ingin mereka terapkan atau ingin mereka tanamkan kepada orang yang datang ke sini. Generasi sekarang kan melihat secara langsung. Terus yang kedua, untuk melestarikan dan menyimpan benda-benda bersejarah yang terlibat langsung dalam revolusi fisik perang kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai 50 kan, ketika Indonesia merdeka 45, tapi kok pertempuran di mana-mana terjadi kan. Nah ini, jadi benda-bendanya itu ada di sini. Secara langsung kita bisa melihat. Kalau nggak ada di sini, kita yang gimana sih bambu runcing? Ya kalau misalnya yang gimana sih dulu orang pakai namanya itu trisula ada di sini. Terus kan di sini langsung melihat, kita merasakan. Jadi jangan sampai benda-benda yang dulu dipakai berjuang, baik kasih rampasan atau yang dipakai langsung bersisa di mana-mana. Nah, ternyata museum ini menarik banget ya. Setelah tadi kita sama-sama kelilingi museum ini, ada banyak banget cerita ternyata yang tersimpan di museum ini. Iya, bener sih. Yang dimana museum ini merupakan menceritakan peristiwa yang terjadi ternyata setelah proklamasi itu tidak merdeka begitu saja, ternyata masih banyak peristiwa lainnya, peperangan lainnya, dan mereka harus mempertahankan kemerdekaan itu. Dan dari jangka waktu 17 Agustus 1945 yang dimana Soekarno-Hatta membacakan proklamasi atau mengumumkan kemerdekaan Indonesia, ternyata setelah itu masih banyak lagi peperangan yang mereka hadapi untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Dari sejak jangka waktu 17 Agustus itu hingga 27 Desember 1945 tepatnya. Iya, betul. Nah, berdasarkan tadi materi yang udah disampaikan sama Bapaknya, berarti tujuan didirikannya museum ini tuh banyak ya. Benar. Selain untuk mewariskan semangat dan jiwa juang serta nilai-nilai 45 kepada generasi yang selanjutnya, kita juga bisa loh di sini melestarikan dan menyimpan benda-benda yang bersejarah, khususnya benda-benda yang telah diperjuangkan sama pahlawan-pahlawan kita, khususnya di daerah Bogor ini, Jawa Barat. Nah, untuk di museum ini ada beberapa koleksi berupa sisa-sisa bukti perang kemerdekaan, yaitu ada pakaian, terus sama diorama pada pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar senjata yang digunakan saat perang kemerdekaan adalah hasil rampasan dari tentara Belanda dan Jepang. Dan semuanya tuh ada di sini ya, dari senjatanya, baju-bajunya, bahkan yang tadi kita keliling itu ternyata pakaiannya itu masih bercucuran darahnya yang dipajang. Benar. Dan untuk hasil rampasannya juga contohnya seperti yang ada di belakang kita ini. Ini salah satu senjata rampasan antara Belanda dan Jepang yang diraih sama Indonesia. Berarti luar biasa banget nih perjuangannya, dari cuma senjata bambu runcing sampai bisa merampas senjata semua demi mempertahankan jiwa bela negara mereka untuk bangsa Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih telah ikutin keseruan kami hari ini di Museum Perjuangan Bogor. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.